Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ferdiansyah dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dominasi pemerintahan Belanda atau masa pemerintahan kolonial Belanda, yaitu 1. Sistem tanam paksa. Pemerintahan Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Pada tahun 1829, seorang tokoh bernama Johannes van den Bosch mengajukan kepada Raja Belanda usulan yang berkaitan dengan cara melaksanakan politik kolonial Belanda di Hindia. Van den Bosch berpendapat untuk memperbaiki ekonomi di tanah jajahan harus dilakukan penanaman tanaman yang dapat laku dijual di pasar dunia. Ketentuan tanam paksa. Raja Willem tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830, Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman-tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanaman ini antara lain tembakau, kopi, tebu, dan nila. Pelaksanaan tanam paksa. Menurut Van den Bosch, pelaksanaan sistem tanam paksa harus menggunakan organisasi desa. Oleh karena itu, diperlukan faktor penggerak, yakni lembaga organisasi dan tradisi desa yang dipimpin oleh kepala desa. Yang jelas, pelaksanaan tanam paksa itu tidak sesuai dengan peraturan yang tertulis. Hal ini mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. 2. Kebijakan liberal. Periode sejarah Indonesia 1870 sampai 1900 sering disebut sebagai masa liberalisme. Pada periode tersebut, untuk pertama kalinya dalam sejarah kolonial Indonesia, kepada kaum pengusaha dan modal swasta diberikan peluang sepenuhnya untuk menanamkan modalnya dalam berbagai usaha kegiatan di Indonesia, terutama dalam industri-industri perkebunan. Dengan dibebaskannya kehidupan ekonomi dari segala campur tangan pemerintah sebagai penghapusan unsur paksaan dari kehidupan ekonomi akan mendorong pembangunan ekonomi Hindia Belanda. Zaman liberal mengakibatkan penetrasi ekonomi yang masuk lebih dalam lagi ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Perkembangan pesat perkebunan teh, kopi, tembakau, dan tanaman-tanaman perdagangan lainnya berlangsung antara 1870 sampai 1885. Setelah tahun 1885, perkembangan tanaman perdagangan mulai berjalan seret karena jatuhnya harga-harga di pasaran dunia. Krisis perdagangan tahun 1885 mengakibatkan terjadinya reorganisasi dalam kehidupan ekonomi Hindia Belanda. Perkebunan besar tidak tani milik perseorangan tetapi direorganisasikan sebagai perseroan terbatas. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan rakyat Indonesia, khususnya Jawa, yaitu A. Kemakmuran rakyat ditentukan oleh perbandingan antara jumlah produk dan faktor-faktor produksi lainnya. B. Tingkat kemajuan rakyat belum begitu tinggi sehingga hanya dijadikan umpan bagi kaum kapitalis. C. Penghasilan rakyat yang diperkecil dengan sistem Veskot atau uang muka. 3. Perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Seperti halnya agama Hindu, Buddha, dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan.
Mengenai proses masuknya agama Kristen ke Indonesia, ini dapat dikatakan dalam dua gelombang atau dua kurun waktu. Pertama, dikatakan bahwa agama Kristen masuk di Indonesia sudah sejak zaman kuno. Menurut Cosmas Indicopleustes dalam bukunya Topographica Christrima diceritakan bahwa pada abad ke-6 sudah ada komunitas Kristiani di India Selatan, di pantai Malabar, dan Sri Lanka. Pada periode berikutnya, penyebaran agama Kristen menjadi lebih intensif seiring dengan datangnya bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Pada abad ke-16, kedatangan bangsa-bangsa Barat itu semakin memantapkan dan mempercepat penyebaran agama Kristen di Indonesia. Orang-orang Portugis menyebarkan agama Kristen Katolik dan orang-orang Belanda membawa agama Kristen Protestan. Telah diterangkan dalam uraian sebelumnya bahwa abad ke-16 telah terjadi penjajahan samudera untuk menemukan dunia baru. Oleh karena itu, periode ini sering disebut The Agre atau Discovery. Penjelajahan samudera untuk menemukan dunia baru itu dipelopori oleh orang-orang Portugis dan Spanyol dengan semboyannya Gold, Glory, dan Gospel. Dengan motivasi dan semboyan itu, maka penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh Portugis tidak terlepas dari kepentingan ekonomi dan politik. Pada tahun 1512, pertama kali kapal Portugis mendarat di Telitu atau di Pulau Ambon. Kepulauan Maluku pada waktu itu berdagang di Kepulauan Igis ramai. Melalui kegiatan perdagangan ini pula Islam sudah berkembang di Maluku. Kemudian datang Portugis untuk menyebarkan agama Katolik. Usaha penyebaran agama Katolik ini kemudian dilanjutkan oleh pastor-pastor yang lain. Kemudian di Nusa Tenggara Timur seperti Flores, Solor, dan Timor agama Katolik berkembang tidak terputus sampai sekarang. Terima kasih. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.